Suatu hari, ada seorang anak laki-laki bernama Chongdi atau biasa dipanggil sama orang-orang dengan panggilan Keo. Saat itu, Keo tengah berlari dengan sekuat tenaga menghindari kejaran beberapa orang anak-anak lainnya yang kerap menjahilinya. Ia pun dilempar dengan batu hingga membuatnya tersungkur dan terjatuh tertatih-tatih. Setelah berhasil kabur dari kejaran anak-anaknya menjahilinya, kemudian Keo tanpa sengaja melintas di sebuah lokasi di mana yang melihat orang dewasa yang sedang berlatih bela diri di sana. Ia pun merasa tertarik dan menemui seorang pelatih dan meminta pelatih itu untuk mengajarinya bela diri dengan harapan ia bisa menjadi kuat dan tidak akan dijahili lagi. Tak berselang lama kemudian, ayah Keo tiba-tiba datang. Saat itu sang ayah terlihat marah dan tidak menyukai Keo berlatih bela diri dan merasa kalau anaknya itu adalah anak nakal seperti anak-anak lainnya. Sang ayah pun lalu membawanya pergi menemui seorang biksu dengan harapan seorang biksu itu dapat menasihati Keo. Alasan sang ayah tidak menyukai Keo belajar bela diri, yakni ia menganggap bela diri tersebut adalah sebuah bentuk kekerasan. Keo saat itu mencoba membantah perkataan sang ayah. Mendengar bantahan Keo, sang ayah pun marah karena tetap saja keputusannya adalah keputusan seorang ayah. Saat itu, sang biksu hanya menghela nafas panjang karena ia pun tidak setuju dengan cara berpikir ayah Keo itu. Kali ini sang biksu yang menasihati ayah Keo, di mana ia mengatakan bahwa selama ini kita tidak menyakiti siapapun dengan sengaja, maka bela diri adalah hal yang wajar. Keesokan harinya, Keo kembali dijahili oleh anak-anak nakal yang selalu membulinya. Kumpulan anak-anak itu diketahui oleh seorang anak bernama Wunchen yang merasa dirinya hebat dikarenakan ayahnya dikenal sebagai seorang terpandang di desanya itu. Keo pun merasa diperlakukan seperti itu secara terus-menerus. Saat itu juga membuatnya muak hingga ia pun mencoba berlatih bela diri dengan alat seadanya dan kemudian membalas perbuatan anak-anak nakal itu dengan berbalik menjahili dengan melempari mereka dengan batu. Dua 12 tahun kemudian, semenjak kejadian itu, kita akan diperlihatkan dengan Keo yang sudah dewasa. Ketika baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki kuda yang mendekat ke arahnya. Siapa sangka, kejadian di masa kecil Keo ini terulang kembali. Ia dikejar oleh pasukan berkuda yang diketuai oleh Wunchen. Saat itu, Wunchen begitu murka dengan kejadian di masa kecilnya. Ambisinya untuk kembali menghajar Keo begitu menggebu-gebu, hingga ia pun menyuruh anggotanya dengan mengejar Keo dan membunuhnya. Namun situasi justru berkata lain, di mana Keo saat itu sudah masuk ke dalam hutan dengan mudahnya mengajar beberapa orang anak buah Wunchen dan menghajarnya. Wunchen lagi dan lagi mengalami kekalahan, bahkan dipermalukan di depan anak buahnya. Saat itu juga dengan terpaksa ia pun pulang lalu mengadukan hal itu kepada ayahnya, di mana ia mengarang cerita pada sang ayah dengan mengatakan kalau Keo lah yang telah melukainya. Namun ayahnya justru balik marah pada Wunchen, di mana sang ayah mengatakan jika Wunchen kembali berbuat ulah lagi pada Keo, maka ia akan diusir dari rumah. Sampai suatu hari, Keo diundang untuk bertarung sebagai petarung bayaran. Keo dikenal sebagai petarung yang tak pernah terkalahkan di desanya, di mana petarung demi petarung ia kalahkan dalam waktu singkat. Beberapa saat kemudian, di tengah riuhnya teriakan para penonton yang menyoraki kemenangan Keo, tiba-tiba suasana mendadak hening seketika, di mana seorang pria setengah berteriak mengatakan kalau dia ingin bertarung melawan Keo saat itu juga. Dengan tatapan dingin, sang pria menantang Keo untuk bertarung dengan tangan kosong, hingga pertarungan mereka pun dimulai.
akhirnya Kyo pun kalah telak hingga membuatnya tak sadarkan diri dan terjatuh ke dalam sungai. Kekalahan itu membuat sang guru silat alias bandar judi meninggalkannya begitu saja, di mana ia merasa kalau Kyo sudah tidak dapat lagi diandalkan. Namun seorang pria yang sedang mabuk dengan baik hati menolongnya hingga Kyo pun tersadar. Kyo lalu bertanya pada pria yang menolongnya itu dengan mengatakan mana perginya semua orang dan juga guru silatnya. Kyo pun hanya bisa terdiam dan tentu saja tidak menyangka kalau guru silatnya akan meninggalkannya begitu saja. Sang pria mabuk lalu mengkritiknya dengan mengatakan bahwa Kyo setiap kali bertarung terlihat hanya asal menyerang lawannya tanpa mendalami yang namanya gerakan dasar ilmu bela diri. Ia pun meminta Kyo untuk mempelajari teknik-teknik dasar bela diri dengan mencari seorang guru yang bisa mengajarinya. Sampai akhirnya Kyo pun memutuskan berkelana dengan menunggangi seekor kuda dan mencari perguruan bela diri di luar desanya. Hingga tibalah jauh di sebuah desa. Di sana, yang melihat sekelompok orang-orang yang sedang berlatih bela diri. Kyo pun begitu bersemangat lalu masuk ke dalam barisan itu, ikut berlatih tanpa izin dan tanpa sepengetahuan guru pelatih itu. Sampai akhirnya sang guru silat pun terlihat kebingungan ketika melihat wajah Kyo tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sang guru pun bertanya pada Kyo, siapa dirinya sebenarnya dan kenapa Kyo diam-diam masuk dalam barisan untuk berlatih. Kyo lalu memperkenalkan dirinya sebagai Kongde, kemudian menjelaskan niatnya yang begitu besar untuk belajar ilmu dasar dan teknik-teknik bela diri. Ia memohon-mohon pada sang guru untuk menerimanya sebagai murid di perguruan silat itu. Sang guru silat itu pun yang melihat keseriusan dan semangat yang terpancar dari wajah Kyo, pada akhirnya ia mengizinkan Kyo berlatih dalam perguruannya. Di keesokan harinya, Kongde dimulai bergabung dan berlatih dengan murid-murid lainnya. Tanpa lelah, terus saja ia berlatih demi menguasai teknik dasar ilmu bela diri. Sang guru pun mengajarnya beberapa teknik ilmu bela diri yang belum pernah Kongde diketahui sebelumnya, di mana sang guru mengatakan saat kita berhasil menangkap kaki sang lawan, maka itu kesempatan kita untuk melumpuhkan kakinya dengan memukulnya. Hingga beberapa minggu kemudian, sang guru ingin melihat kemampuan Kongde. Setelah beberapa minggu berlatih di tempat itu, ia pun meminta tolong Kongde untuk berduel dengan salah seorang murid senior yang dianggap paling terkuat di perguruan itu. Akhirnya Kongde pun menang melawan sang senior dengan memberikan beberapa pukulan hingga terjatuh. Namun, baru saja ia mengakhiri pertarungan, ia pun kembali dihajar oleh sang senior secara diam-diam tanpa ia sadari. Lalu, sang guru pun menegur Kongde, di mana ia mengatakan agar jangan pernah lengah saat bertarung, karena sebelum lawan dipastikan pingsan, maka pertarungan itu dianggap belum selesai. Sampai suatu ketika, saat Kongde kembali berlatih, terlihat seorang pria tengah memperhatikan Kongde dari kejauhan. Ternyata, pria itu dalamnya buah Wung Chen kebetulan berkunjung di desa itu. Pria tersebut telah melaporkan hal itu pada Wung Chen, hingga akhirnya Wung Chen pun mendatangi desa tersebut dengan membawa rombongan anak buahnya untuk mencari Kongde. Wung Chen menyuruh salah seorang pengawalnya untuk menemui sang guru bela diri di desa itu. Namun kedatangan mereka yang dianggap mengancam dan tidak menunjukkan sikap kesopanan membuat sang guru pun begitu sangat marah. Di mana pengawal Wung Chen itu mulai mengancam sang guru untuk menyerahkan Kongde pada mereka. Sementara Wung Chen dengan beraninya meminta paksa anak perempuan sang guru untuk menjadi istrinya. Namun sebelum keadaan mulai memanas, tiba-tiba Qingde datang dengan bermaksud menyerahkan dirinya dibawa oleh Wung Chen. Kongde sadar masalahnya itu dengan Wung Chen tak ada sangkut pautnya dengan warga desa itu. Hingga akhirnya tangan Kongde pun diikat dan diseret paksa dengan seekor kuda. Namun sang guru terlihat tidak terima dengan perlakuan mereka yang telah membawa paksa murid kesayangannya. Ia pun berbalik mengancam pengawal Wung Chen dengan mengatakan akan membalaskan dendamnya suatu saat nanti. Pengawal itu pun juga tak terima dengan ancaman sang guru dan membakar desa.
Kongde melihat penduduk desa diserang dan rumah mereka juga dibakar oleh rombongan Hung Chen. Pada akhirnya, ia tak lagi dapat menahan kemurukan dan amarah. Hingga itu ia berhasil melepaskan ikatan tali yang terikat dengan kuda, lalu membantai satu persatu anak buah Hung Chen saat itu juga. Setelah anak buah Hung Chen lari tunggang langgang meninggalkan desa itu, Kongde pun akhirnya memutuskan pergi dari desa tersebut. Di sisi lain, Hung Chen dan pengawal yang baru saja tiba di rumah melaporkan kejadian itu pada ayah Hung Chen. Namun, laporan itu justru membuat sang ayah yang marah besar pada mereka. Harga dirinya sebagai seseorang yang terpandang di desa seakan dijatuhkan akibat tindakan bodoh dari anaknya sendiri. Hung Chen dan pengawalnya pun akhirnya merencanakan sesuatu, di mana mereka berniat untuk menculik dan menghabisi seluruh warga desa. Sementara itu, Kongde di tengah berkelana untuk memulai kehidupan barunya, namun ternyata ada seorang anak muda dari desa yang mengikutinya sejak awal. Anak muda itu bernama Bungkut, di mana ternyata selama ini Bungkut sangat kagum dengan aksi bela diri Kongde. Ia pun memutuskan untuk itu bersama Kongde di kemanapun Kongde pergi. Tibalah mereka di sebuah desa pecinan dan berkenalan dengan seorang gadis bernama Ling Ling, yaitu anak dari pemilik sebuah sanggar kesenian. Di keesokan paginya, Bungkat yang tertidur di bawah sebuah pohon terbangun karena dikagetkan oleh Ling Ling, di mana Ling Ling mengatakan kalau Kongde baru saja pergi meninggalkannya. Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan beberapa rombongan yang membawa kereta pedati melintasi sebuah hutan. Tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok perampok yang ternyata adalah Hung Chen dan anak buahnya. Mereka tanpa belas kasihan membonoi para penjaga berkuda tanpa ampun, namun coba mempertahankan harta benda dan juga beberapa orang wanita di dalam kereta pedati itu. Salah seorang wanita bernama Lim Yong yang mencoba melawan dan membantu pertahanan, hingga akhirnya dalam situasi yang tidak seimbang itu, tiba-tiba Kongde datang. Kongde berhasil melindungi Lim Yong yang terlihat diam-diam menyukai wanita cantik itu. Sebagai tanda terima kasih, Lim Yong memberikan pada Kongde sebuah cincin, dan setelah itu mereka pun berpisah. Perjalanan Kongde pun kembali berlanjut hingga ia tiba lagi di sebuah desa lain, di mana seperti sebelumnya ia kembali menemui seorang guru perguruan bela diri dan memohon diizinkan menjadi salah seorang murid di sana. Setelah menunjukkan kemampuan dan skill bela dirinya pada sang guru itu, ia pun akhirnya diterima dan diizinkan untuk bergabung sebagai salah seorang murid. Namun betapa terkejutnya Kongde ketika saat itu yang melihat Bungkat juga berada di sana, di mana ternyata Bungkat sudah lebih awal datang ke desa itu dan juga diterima sebagai murid oleh sang guru. Tak terasa waktu pun terus berlalu. Kongde melewati hari-harinya dengan terus berlatih dan berlatih. Di desa itu juga diajarkan beberapa teknik pemanasan dan beberapa jurus-jurus dari sang guru. Hingga suatu saat sang guru mengumumkan pada seluruh muridnya kalau ada sebuah acara kompetisi antar perguruan. Siapapun yang nantinya memenangkan kompetisi itu akan diangkat sebagai penerus perguruannya dan mewarisi ilmu dari sang guru. Sang guru juga menunjuk Kongde untuk mengikuti kompetisi itu karena ia yakin Kongde memiliki kemampuan yang baik dalam bertarung. Sang guru lalu mengajar Kongde sebuah jurus rahasia yang selama ini belum pernah diajarkan pada murid-murid lainnya. Semenjak saat itu, Kongde terlihat berlatih begitu keras untuk bersiap-siap mengikuti kompetisi antar perguruan tersebut.
Beberapa hari kemudian, waktu kompetisi itu pun tiba. Di sana, secara kebetulan Kongde melihat seorang pria penggembala yang dulu pernah mengalahkannya saat dia masih menjadi seorang petarung bayaran. Di babak awal, Kongde menyaksikan petarung demi petarung mengalahkan lawannya dari perguruan lain. Salah seorang guru dari perguruan lain melakukan penghinaan dan meremehkan guru dari perguruan Kongde. Namun, sang guru mencoba sabar dengan penghinaan itu, hingga akhirnya giliran Kongde yang maju untuk bertarung. Berbekal ilmu dan jurus-jurus dari sang guru, membuat semua orang pun tak percaya ketika Kongde meratakan satu persatu para petarung. Setelah kompetisi selesai, Kongde dan Bungket berpamitan kepada sang guru dan memilih melanjutkan perjalanannya mencari guru baru. Sang guru pun tak dapat menahan kepergian mereka, selain memberikan secari kertas yang berisikan teknik dan jurus bela diri untuk Kongde. Di tengah perjalanan, mereka bertemu lagi dengan Ling Ling, dan Ling Ling pun meminta untuk bersama mereka dan juga seorang pemuda dari desa lain. Singkat cerita, tibalah mereka di desa berikutnya. Di sana, mereka bertemu dengan seorang guru silat yang hobi minum dan mabuk. Namun siapa sangka, guru ini ternyata sangat ahli dalam menggunakan pedang. Siapapun ingin berguru dengannya. Hanya diberikan satu syarat mudah, yaitu para calon murid memberikan minuman arak kesukaan sang guru. Syarat itu pun dipenuhi oleh Kongde dan teman-temannya. Kemudian mereka diajarkan bagaimana melakukan teknik hingga mahir menggunakan pedang. Walaupun dalam keadaan mabok, sang guru tidak boleh dianggap remeh karena kekuatannya justru berada di saat ia dalam kondisi mabuk. Tak membuang waktu, mereka memanfaatkan waktu berlatih dengan sangat keras dan mempelajari teknik-teknik berpedang dan diajarkan oleh sang guru setiap harinya. Setelah semua pelajaran berpedang selesai, mereka pun berpamitan kepada sang guru dan meminta doa restu untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, sang guru juga memberikan hadiah kepada mereka, yaitu 4 bilah pedang yang ternyata dibuat langsung oleh sang guru. Berangkatlah mereka menyusuri hutan dan padang ilalang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sang pembuat onar kembali datang. Bunchen dan anak buahnya seketika menyerang mereka hingga membuat Bunga tertembak di bagian dada. Melihat pengawalnya meninggoy, Bunchen terlihat begitu sangat ketakutan. Ia pun berlari dengan sekuat tenaga meninggalkan mereka. Setelah pertarungan itu pun, mereka harus segera mencari pertolongan di desa terdekat. Setibanya di sana, Kongde pun segera membawa Bungkat menemui seorang tabib, di mana saat itu sang tabib mengatakan bahwa luka yang dialami Bungkus sangatlah serius. Tak banyak yang dapat lakukan Habib selain memberikan saran dengan menyuruh mereka untuk membawa Bungkat kepada seorang tabib ahli kenalannya. Berangkatlah mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dan beresiko. Setelah perjalanan panjang, seorang pria membantunya membawa Bungkat menunggu tabib itu, dan kemudian Bungkat pun diobati. Setelah terbangun dari masa kritisnya, ia pun berterima kasih kepada Kongde dan teman-temannya. Singkat cerita, Raja Thailand kembali mengadakan kompetisi besar-besaran. Kongde yang ingin mengikuti kompetisi itu pun tanpa sengaja kembali bertemu dengan Lim Yung yang saat itu ikut mendampingi ayahnya. Namun ternyata ayah Lim Yung adalah pria yang pernah mengalahkannya. Saat itu, ia masih menjadi seorang petarung bayaran saat itu di desanya. Dimulailah babak awal pertarungan, di mana satu persatu petarung saling menunjukkan kekuatan dan skill mereka masing-masing. Sampai akhirnya giliran Kongde yang akan melakukan pertarungan. Namun siapa sangka kali ini ia dipertemukan dengan ayah Lim Yung, di mana sang ayah menatap putrinya dengan percaya diri. Sebelum baku hantam terjadi, Kongde mencoba melakukan gerakan peregangan yang siapapun tak menyadari bahwa itu adalah gerakan persiapan hentakan mematikan dari seorang petarung Muay Thai.
ayah Lim Yung menghina gerakan itu. Pertarungan sengit itu akhirnya dimenangkan oleh Kongde, namun kemenangan itu membuat sang raja penasaran dengan kekuatan yang Kongde miliki. Sang raja lalu minta suatu pertandingan lagi dengan menurunkan seorang petarung andalannya yang tak pernah terkalahkan untuk melawan Kongde. Majulah sang petarung dengan postur tubuh gempal dan juga wajah sangar. Tanpa perlawanan berarti dari sang lawan, Kongde dengan gampangnya menjatuhkan pria tersebut hanya dalam beberapa pukulan. Semua penonton pun bersorak. Kemenangan Kongde diiringi dengan tepuk tangan. Bahkan raja sendiri pun terlihat terkesima melihat ilmu bela diri yang ditunjukkan oleh Kongde. Raja pun menobatkan Kongde sebagai legend petarung bela diri Muay Thai, yaitu seni bela diri yang mengandalkan pukulan dan tendangan. Bahkan sering menggunakan teknik penguncian di sekitar kepala lawan, dan film pun berakhir.